Shalom, perkenalkan nama saya Dislin Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai task scheduler di Windows Server. Oke, beberapa dari Anda mungkin sudah ada yang tahu apa itu task scheduler. Di sistem operasi Windows, ya, task scheduler adalah sebuah fitur di Windows untuk menjalankan sebuah tugas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa membuat tugas di Windows atau membuat task yang bisa dijalankan pada waktu tertentu. Misalnya bisa tiap hari, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu, tertentu pada jam tertentu, pada waktu tertentu secara spesifik, ya tergantung kebutuhannya. Oke, contohnya gini. Kita login dulu ke server. Oke, sebelah kebutuhan sudah login ke. Untuk menjalankan task scheduler ini penting banget ya, task scheduler kita menjalankan satu program tertentu untuk kebutuhan maintenance Windows. Contohnya klik start, kemudian ketik saja di keyboard task scheduler. Nah, ini ada, ini klik saja di sini. Oke, kita maksimal. Nah, inilah menu dari task scheduler. Pada menu scheduler di sebelah kiri kita bisa lihat di task scheduler lokal, artinya yang berjalan di server ini saja. Kemudian di bawahnya kita expand, ada task scheduler library, di bawahnya ada Microsoft, ada Mozilla. Nah, ini ada dua task scheduler tergantung program yang berjalan, program yang di Windows atau program yang di luar Windows. Maksudnya program lain dari Microsoft ini. Nah, ini Microsoft, kita expand. Nah, ini Microsoft, ada Windows. Jadi produk Microsoft kan ada Windows, ada Microsoft Office sebagaimana ini Windows. Kalau kita expand, nah ini macam-macam isinya. Namanya program bawaan Windows itu punya task scheduler sendiri atau program-program bawaan yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Contohnya si Net Framework ini kan salah satu fitur dari Windows, dan di sini ada di sebelah kanan kita lihat namanya, tugasnya apa, nama task, nama Network Framework, Gen versi 4, statusnya ready. Oke, yang gampang saja selain Windows, program lain yakni Mozilla. Jadi Mozilla ini kan Mozilla Firefox ini saya install di Windows Server. Si Mozilla ini bikin task scheduler sendiri, dia punya tugas terjadwal sendiri yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Kita klik saja di sini di Mozilla sebelah kanan, kita lihat di menunya. Ini kita expand dulu tampilannya biar lebih enak. Oke, nah ini contoh di sini ada nama, ada status, ada trigger, kemudian ada next, run time, less run result apa, kemudian tutor memilih siapa. Oke, contoh gini, Microsoft background, Microsoft Firefox background update sekian. Nah, Firefox ini menjalankan update, jadi ini namanya saja. Kita bisa lihat Firefox ini menjalankan background update. Dia akan mengupdate software Firefox ini secara background dan di trigger pada jam 49 dini harian pada tanggal 17 Agustus 2023 setelah di trigger. Kemudian ulangi setiap jam 7 pagi. Kemudian next run timer, kita bisa lihat kapan dia akan berjalan kembali, yakni tanggal 10 bulan September. Kemudian kapan terakhir dia berjalan, tanggal 10 bulan 9, jamnya kita bisa lihat. Kemudian hasilnya apa, last run resultnya apa. Nah, ini the task is comedy running, kemudian auto pemilik yang punya task ini siapa, si Mozilla gitu. Kelihatan, kita bisa lihat di bawah menunya sini, menu bawahnya ada general. Nah,
Ini kita bisa lihat name namanya, kemudian lokasinya, lokasi programnya, kemudian pemiliknya, description. Nah ini keterangan untuk apa, tes Firefox background update. Ini keterangan lebih lanjut kita bisa baca di sini untuk apa. Kemudian di bagian tengah, nah ini tengah one time, sekali saja secara detail kita bisa lihat dia kapan pernah berjalan. Kemudian action, di bagian action kita lihat dia menjalankan program apa, lokasinya di mana, dan dijalanin di si program files. Nah ini Mozilla Firefox XC, ini panjang banget ini entry ini kalau mau dilihat oke, tapi ini schedule bawaan di Mozilla Firefox ya. Lalu condition kita bisa lihat ini, kita nggak bisa utak-atik di sini, tapi dia bisa baca start the test only if the computer ID for ini kita nggak bisa, ini bisa kita lihat saja di sini. Kalau kita bisa lihat host history, apakah dia terjadi kegagalan update atau enggak, kita bisa lihat hasil seperti di sini laporannya. Oke, di samping itu kita bisa buat tes kita sendiri. Contohnya gini, saya mau membuka Notepad. Setiap kali saya login ke server, setiap saya baru login ke server, saya mau buka Notepad karena saya mau nyatat di Notepad daripada saya buka Notepad secara manual. Saya nggak mau repot, biar Windows yang langsung jalanin setiap saya baru login. Caranya gampang. Oke, kita buat tes sendiri. Di bagian text scheduler library kita klik kanan, pastikan sudah kepilih ya, kepilih seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian kita bisa create basic task di sini, atau paling enak kita bikin new folder dulu. Kita kelompokkan task, kita buat folder namanya admin. Jadi si task yang di dalam sini task yang dibuat oleh si admin. Oke, di sini kemudian klik kanan create basic task. Oke, kita bisa create basic task di sini, klik di sini nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Atau klik kanan di create basic task, gak apa-apa. Misalnya jalankan Notepad, kita kasih nama jalankan Notepad, kemudian descriptionnya jalankan Notepad setiap baru login ke server, kemudian klik next. Nah kita bisa deal, kita mau sip kapan, setiap minggu, setiap bulan, sekali saja. Kemudian setiap komputer baru dijalankan terus setiap kali saya login, atau saat spesifik event terjadi. Saya pilih yang ini karena saya mau menjalankan Notepad setiap kali baru login, jadi when I log on, kemudian klik next. Oke, kemudian kita pilih start a program. Kita bisa email display message, cuman ya ini description, artinya sudah hampir nggak dipakai lagi fitur seperti ini, jadi saya pilih saja start a program, klik next. Kemudian program scriptnya apa yang mau saya jalanin, kita bisa jalanin program, kita bisa juga jalanin script. Kalau Anda tahu script di Windows, contohnya script yang ekstensi bat itu batch file. Nah ini script yang kita bisa jalanin, sudah salah satu script yang bisa kita jalanin. Kita coba jalankan Notepad saja, klik browser. Oke, kemudian kita pilih di mana program yang mau dijalankan. Karena Notepad saya taruh di Windows, kemudian pilih Notepad. Nah ini dia Notepad exec, klik open, kemudian kita bisa pilih argumen tambahan. Argumen ini opsional saja, terkadang ada beberapa program tertentu yang butuh argumen, kita isi saja bila diperlukan, tapi kalau tidak kita kosongkan saja, kemudian klik next. Oke, kita review dulu namanya jalankan Notepad, ini tes yang kita buat, kemudian descriptionnya apa, kemudian trigger add log on suka-suka,
master, jadi hanya akan berjalan apabila yang login ini si akun master. Kita bisa ubah nanti, kita klik finish. Jadi oke, sekarang tes yang sudah kita bikin di sini kita bisa lihat namanya apa, jalankan notepad, statusnya ready, trainers, add logon, on, suka-suka, master, oke, next, run time-nya belum, last run time-nya kita bisa lihat di sini kapan last run resultnya, kemudian kapan dibikinnya, nggak bisa kita lihat autonya siapa ya, suka-suka.com, master create kapan. Oke, kemudian kita bisa cek lagi di sini di bawah action condition gitu. Kemudian kalau mau edit bisa klik kanan, kemudian klik properties. Nah, di sini kita bisa edit schedule. Kalau mau keterangan apapun action condition, kita bisa lihat, kita bisa pilih condition ini start the task only if the computer is ID for, misalnya sebelumnya kita bisa jalankan task ini kalau komputernya ini atau tidak dipakai dalam beberapa 10 menit 1 sampai 5 menit, pilih itu. Kemudian kita bisa pilih start the task only the computer is on IC power start stop if the computer switch to battery power gitu. Kita bisa pilih di sini sebagai kebutuhan. Saya yakin Anda ngerti maksud ini apa. Kemudian setting, di bagian setting, nah ini allow test to be run on demand, kita bisa jalankan task ini sesuai dengan mau kita kapan saja, bisa terjadwal atau kita bisa jalankan sesuka kita. Terus kita bisa hentikan tesnya kalau berjalan lebih dari beberapa menit. Nah, 3 hari gitu bisa. Kemudian history, kita lihat history ini baru satu entry, ini kita bisa lihat task kategori, date and time-nya kapan, details kita bisa lihat secara details di sini, keterangan lebih lanjut mengenai task yang baru kita bikin. Ini di bagian general kita bisa pilih di bagian security option when running test use the following user account, kita bisa pilih user account siapa saja yang bisa yang akan menjalankan tes scheduler jalankan notepad ini, apa hanya si master saja atau semua user. Kita bisa ubah di sini change user or group, kita bisa pilih mau di master doang atau semua, setiap orang yang login ke server ini bisa saja, misalnya si master atau administrator juga boleh. Misalnya administrator, saya tambahin administrator check names. Nah, ini administrator yang built in account ya. Oke, yang ini yang di built in account administrator, yang bukan administrator yang enggak pakai, pilih klik OK, klik OK lagi. Nah, ini bisa pilih administrator atau change lagi, misalnya master check names, cek ya, balik lagi. Atau kalau mau semuanya ya semua admin, bisa saja administrator. Nah, administrator berarti semua bisa menjalanin, mau si master atau si administrator lokal bisa, tapi saya mau jalan semester saja master. Oke, lalu kita bisa pilih run only when use is logon is berjalan, kalau usernya logon ini dia berjalan, bisa pilih run di register, jalankan notepad dengan yang paling tinggi ya bisa saja. Oke, kalau sudah kita oke, nah sekarang kita tutup, kemudian kita coba restart servernya. Harusnya ada saat saya login nanti notepadnya akan otomatis berjalan. Kita lihat, kita tunggu sampai login kembali ke server. Oke, kita coba login kembali. Sekarang harusnya notepadnya berjalan tiap saya login, kita cek apa berjalan. Oke, lihat ini notepadnya berjalan.
langsung dibukakan sama Windowsnya, jadi saya nggak perlu repot-repot jalanin notepadnya, langsung terbuka tiap kali saya login. 3 caranya gampangnya kita bikin task schedule itu. Oke, jadi kita task schedule ini berguna untuk maintain sistem. Contohnya ini, saya pengen server ini di restart tiap bulan, tiap sebulan sekali. Misalnya perusahaan punya kebijakan di bagian IT-nya untuk merestart server pada jam malam tiap tanggal 1 awal bulan, dan dia akan otomatis melakukan restart. Kita bisa bikin skripnya dulu, ini automatic refresh. Oke, jadi untuk merestart server ini tiap bulan pada waktu tertentu, kita bisa gunakan task scheduler. Caranya pertama kita buat skripnya dulu. Kalau Anda pernah buat skrip atau batch script di Windows, mungkin Anda tahu caranya, tapi yang gampang gini. Oke, kita buka Notepad. Kalau di command prompt ada yang namanya shutdown, ada perintah namanya shutdown. Nah, shutdown ini punya option. Nah, ini shutdown punya option namanya RR, itu artinya restart, nama R-nya shutdown R. Nah, ini full shutdown and restart the computer. Jadi kalau kita menjalankan kemudian kita ikuti dengan R seperti ini, shut R, kemudian kita enter. Nah, ini server ini akan merestart dirinya sendiri. Kalau kita tambahkan min, jadi dia akan menambahkan time mau berapa detik, dia akan shoot time mana ya. Di sini ada, ini harusnya ada time. Nah, ini TSPI TU-nya detik sebelum di shutdown. Contohnya time misalnya 10. Kalau saya enter ini, kalau saya enter sekarang, maka server ini akan restart dalam waktu 10 detik. Oke, kita bikin skripnya dulu. Oke, misalnya ketik saja langsung shutdown minus R T10 misalnya. Oke, kemudian kita save di sini, kita taruh saja di desktop, gampang. Misalnya restart, udah langsung aja save. Oke, sekarang kita ke desktopnya. Nah, ini restart txt, ini saya rename dulu belakangnya, bukan txt tapi bat. Oke, klik yes. Nah, ini adalah batch script. Jadi kalau saya double klik di sini, server akan merestart dalam waktu 10 detik, tapi saya nggak akan lakukan itu. Kita buka task scheduler untuk memasukkan script ini ke jadwal, ke sebuah program yang terjadwal. Kita buka task scheduler. Oke, kemudian kita masuk ke task scheduler library. Oke, di bagian admin. Nah, ini yang saya bikin. Nah, ini saya masukin saja ke bagian admin. Kita klik kanan di sini, create a new task ya. Jadi tadi kan kita create basic task. Nah, coba lihat task baru dengan create new task. Oke, di new task ini kita kasih nama restart server description. Misalnya terjadwal. Oke, sekarang change user or group. Kita bisa jalankan script ini saat server ini terlogin sebagai siapa. Kita bisa masukkan apa saja, administrator, jadi semua admin bisa. Jadi ini akan berjalan siapapun yang login ke server ini. Kemudian kita pilih saja run with the highest privilege. Boleh di sini kita contract, kemudian
kita klik new, bisa di sini kita lihat isinya. Nah, triangle-nya ini mau sekali waktu setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Beginilah task on schedule, kita bisa pilih di sini begini. Tasknya yang mau dimulai tiap kapan pada schedule, pada setiap baru login pada start up on ide, karena saya mau bikin si server ini restart tiap tanggal 1 jam malam. Jadi saya pilih on schedule. Oke, kita startnya bisa pilih mau bulannya. Nah, ini mau select all, bisa. Kemudian ini kita pilih tanggal, karena saya mau tanggal 1 jadi pilih tanggal 1, atau bisa pilih first, second, this, last. Misalnya first, kita bisa pilih kondisi yang lain, pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir. Misalnya kalau saya pilih first, kemudian first Sunday, ya mau jadi setiap hari Minggu pertama, hari Senin pertama, hari Selasa pertama, atau mau ya bisa pilih mau hari Minggu pertama, hari Senin pertama, yang Anda bisa pilih sesuka. Di sini saya setiap tanggal 1. Nah, ini tanggal 1 saja. Oke, kemudian start mau tanggal 10 bulan 9. Kemudian kita bisa pilih so ini close time zone, karena bisa jadi kita punya server yang letaknya di zona waktu yang berbeda. Misalnya ada di Jakarta, ada yang di Bali, mungkin servernya ada juga yang di Jayapura, ya kan waktunya berbeda ya. Kita bisa show list aja across time zone-nya sesuai kebutuhan. Di bawah sini kita bisa pilih delay test for berapa, kita bisa pilih mau langsung berjalan atau delay berapa lama, atau 30 detik, 1 menit, 20 menit, sesuai kebutuhan. Kemudian ulangi setiap kapan, setiap beberapa lama, mau setiap jam, yaitu tergantung kebutuhan. Tapi karena di sini dijalankan sekali saja tiap jam malam, tiap tanggal 1 awal bulan. Sebenarnya saya nggak akan pilih ini. Oke, kemudian kalau sudah, kita bisa klik oke. Kemudian di bagian action condition, ya setting, kita bisa ubah ini optionnya di bawah ini sesuai dengan kebutuhan. Start the test only if the computer ID for berapa. Kalau kemudian setting, kalau aturan on, ya ini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kita bisa ubah kondisi dan setting di sini sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, kalau sudah klik oke. You must enter a test name last one action. Oke aja, kurang di sini action. Oke, ini belum saya masukin. Oke, action apa, start program. Oke, start program. Programnya kita klik browser, karena di desktop tadi kita pilih yang restart. Oke, di argumen tidak ada yang perlu dipilih, kita klik oke saja, kemudian klik oke lagi. Jadi server ini akan merestart tiap tanggal 1 jam 1 malam, ya tiap. Saya nggak akan lakukan ini, cuman contoh saja. Jadi kalau Anda mau coba, silakan Anda jalankan seperti script ini, kemudian nyalakan servernya jam 12 lewat, tunggu sampai jam malam, ia akan nge-restart apa enggak. Dia akan melakukan ini karena ini masih pagi di tempat saya. Oke, gimana, gampang ya tentang task schedule ini, cuman penjelasannya agak lebih detail saja, karena kalau di lingkungan server task schedule ini sangat berguna untuk maintain server. Kita bisa maintain server ini untuk menjalankan proses seperti restart, bahkan develop hard disk, dan berbagai macam Unity sistem lainnya untuk manajemen dan maintenance Windows Server.
Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai task scheduler di Windows Server yang berguna untuk kebutuhan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Sekian dan terima kasih.